Ghuraba, ghuraba, ghuraba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga sore hari ini kita masih Allah berikan kesempatan berkumpul di kajian pekanan kita setiap hari Selasa. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memahami pelajaran ilmu yang telah disampaikan dan kita terima. Amin, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baik, ahwati fillah, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian hadis arba'in. Hadis arba'in yang keempat. Hadis arba'in yang keempat adalah tahapan penciptaan manusia dan amalan terakhirnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jujur dan terpercaya bersabda kepada kami, sesungguhnya penciptaan kalian dikumpulkan dalam rahim ibu selama 40 hari berupa nutfah, sperma, lalu menjadi alaqah, segumpal darah. Selama itu pula lalu menjadi mudghah, segumpal daging. Selama itu pula kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu rezeki, ajal, amal, dan sengsara atau bahagianya. Demi Allah, zat yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya ada di antara kalian yang melakukan perbuatan-perbuatan penghuni surga hingga jarak di antara dia dengan surga hanya sehasta, dari siku sampai ke ujung jari. Namun suratan takdirnya sudah ditetapkan. Lalu ia melakukan perbuatan penghuni neraka, maka ia pun masuk neraka. Ada juga yang melakukan perbuatan-perbuatan penghuni neraka hingga jarak antara dia dan neraka hanya sehasta. Namun suratan takdirnya sudah ditetapkan.
lalu ia melakukan perbuatan penghuni surga, maka ia pun masuk ke dalam surga. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Maraju'ul hadis, referensi hadis bisa dilihat di Sahih Bukhari, Bad'ul Khalqi, bab zikrul malaikah, hadis nomor 3036. Yang kedua, Sahih Muslim, Kitabul Qadr, bab kaifiyah khalqil adami, hadis nomor 2643. Yang ketiga, Sunan Abu Daud, bab fil qadar, hadis nomor 4708. Sedangkan yang keempat, Sunan At-Tirmidzi, Al-Qadru, bab al-amal bil khawatim, hadis nomor 2138. Sedangkan yang kelima, Sunan Ibnu Majah, bab fil qadri, hadis nomor 76. Ahamiyatul hadis, urgensi daripada hadis. Ummahati fillah, kita bisa melihat keurgenan daripada hadis ini. Hadis ini sangatlah penting karena menjelaskan kondisi manusia dari awal penciptaannya, kehidupannya di dunia, hingga kondisinya di akhirat, baik yang kekal selamanya dalam kebahagiaan di surga ataupun yang kekal dalam penderitaan di neraka. Semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat mufradatul hadis, arti sedikit kata-kata penting di dalam hadis keempat ini, bagaimana tahapan penciptaan manusia dan amalan terakhirnya. Yang pertama adalah as-sadiqu. As-sadiqu yang artinya jujur, yakni apapun yang disabdakannya adalah benar karena sesuai dengan realita. Wa huwa as-sadiqu. Jadi di sini mufradatnya as-sadiqu, artinya jujur. Kemudian al-masduqu, terpercaya, yakni apapun yang diwahyukan kepada Allah kepada Nabi Muhammad dapat dipercaya karena Jibril datang kepadanya membawa kebenaran. Selanjutnya mufradatul hadis, yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, penciptaannya, fi batni ummihi, dalam rahim ibunya, nutfah, sperma, arti nutfah sendiri adalah air yang bersih, alaqah, segumpal darah, mudghah, segumpal daging, fayasbiqu alaihil kitab, suratan takdir mendahulunya ketika masih dalam kandungan. Sedangkan fiqhul hadis, kandungan hadis ini adalah yang pertama, tahapan perkembangan janin. Hadis ini menjelaskan bahwa selama 120 hari janin mengalami 3 kali perkembangan. Perkembangan tersebut terjadi setiap 40 hari. 40 hari pertama janin masih berbentuk nutfah. 40 hari berikutnya berbentuk gumpalan darah. 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Setelah 120 hari malaikat meniupkan ruh ke dalamnya dan ditetapkan bagi janin tersebut 4 ketentuan di atas. Masya Allah, beginilah perkembangan janin disampaikan di dalam hadis yang keempat ini. Sedangkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, jika kalian ragu-ragu terhadap hari kebangkitan, maka ingatlah, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu dari tanah, lalu dari setetes air, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Digambarkan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-5. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari satu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Al-Mu'minun
ayat yang ke-12 sampai ke-14. Dalam ayat ini Allah menyebutkan 4 tahapan penciptaan manusia yang ada dalam hadis di atas dan menambah 3 tahapan yang lain, sehingga menjadi 7 tahapan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, anak Adam diciptakan melalui 7 tahapan. Lalu ia membaca ayat di atas. Maka bisa dilihat bagaimana hikmah diciptakannya manusia secara bertahap. Padahal sebenarnya Allah mampu untuk menciptakan secara langsung dan dalam waktu yang sangat singkat. Namun adalah untuk menyesuaikan dengan sunatullah yang berlaku di alam semesta. Semuanya berjalan sesuai hukum sebab akibat. Semua ini justru menandakan kekuasaan Allah yang maha besar. Sedangkan hikmah lainnya agar manusia berhati-hati dalam melakukan segala urusannya, tidak istijal atau terburu-buru. Terkadang kita sebagai manusia sering melakukan istijal. Segala sesuatunya kita lakukan dan terburu-buru. Bahkan kita juga ingin terburu-buru, menginginkan sesuatu ingin cepat tercapai. Begitulah sifat manusia. Juga mengajarkan kepada manusia bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan sempurna, baik dalam masalah-masalah batin ataupun johir, adalah dengan melakukannya dengan penuh hati-hati dan bertahap. Ya perlu ketahapan-tahapannya, istimroriyah, kesinambungan. Mudah-mudahan kita bisa konsisten dan berkesinambungan dalam hal amal. Sedangkan kandungan hadis yang kedua adalah peniupan ruh. Para ulama sepakat bahwa ruh ditiupkan pada janin ketika janin berusia 120 hari, terhitung sejak bertemunya sel sperma dan ovum. Artinya, peniupan tersebut ketika janin berusia 4 bulan penuh. Nah, jadi ketika 4 bulan penuh masuk ke bulan yang kelima, maka ia masuk pada bulan yang kelima. Pada masa inilah segala hukum mulai berlaku padanya. Karena itu wanita yang ditinggal mati suaminya menjalani masa iddah selama 40 hari untuk memastikan bahwa ia tidak hamil dari suaminya yang telah meninggal dunia, agar tidak menimbulkan keraguan ketika ia menikah lalu hamil kembali. Ruh adalah sesuatu yang membuat manusia hidup. Ini sepenuhnya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diterangkan ya, katakanlah hai Nabi Muhammad, katakanlah hai Muhammad bahwa ruh adalah urusan Tuhanku dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sangat sedikit. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-85. Sedangkan kandungan hadis yang ketiga adalah larangan aborsi. Larangan aborsi. Para ulama sepakat bahwa aborsi setelah ruh ditiupkan ke dalam janin adalah haram. Mereka bahkan menganggap bahwa aborsi adalah tindak pidana yang tidak boleh dilakukan seorang muslim, karena merupakan bentuk kejahatan terhadap manusia dalam bentuknya yang utuh. Karenanya, jika dalam melakukan aborsi janin keluar dalam keadaan hidup dan kemudian mati, maka dikenakan diat, denda yang sudah ditentukan ukurannya. Jika keluar dalam keadaan mati, maka dendanya lebih ringan. Hukum ini juga berlaku untuk aborsi sebelum masa peniupan ruh. Setidaknya ini adalah pendapat hampir seluruh ulama, karena penciptaan manusia pada dasarnya dimulai sejak sperma membuahi sel telur atau ovum. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh hadis Nabi, ketika nutfah sudah berusia 42 hari, maka Allah mengutus malaikat untuk membentuknya, menciptakan telinga, mata, kulit, daging, dan tulangnya. Dalam kitab Jami' Al-Ulum wa Al-Hikam karya Ibnu Rajab halaman 42 disebutkan bahwa wanita dibolehkan melakukan aborsi selama ruh belum ditiupkan pada janin. Ia beralasan bahwa hal ini seperti ajal mengeluarkan alat kelamin laki-laki dari alat kelamin perempuan sejak saat ejakulasi. Namun ini adalah pendapat yang lemah, karena janin adalah cikal bakal anak, bahkan mungkin sudah terbentuk. Sedangkan dalam ajal, anak sama sekali belum ada, karena sel sperma tidak bertemu sel telur. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali jilid
kedua halaman 51 disebutkan, azal tidak sama dengan aborsi atau mengubur bayi hidup-hidup, karena aborsi merupakan kejahatan terhadap sesuatu yang sudah ada. Kehidupan itu sendiri mempunyai beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah bertemunya sel sperma dan ovum dalam rahim, maka merusak hal tersebut adalah kejahatan. Jika telah berubah menjadi segumpal darah, maka tingkat kejahatannya bertambah berat. Apabila sudah menjadi segumpal daging dan telah ditiupkan ruh, maka kejahatan itu semakin bertambah berat. Kemudian kejahatan yang paling berat adalah ketika janin tersebut telah lahir menjadi bayi yang bernyawa. Naudzubillah. Nah, itulah kandungan daripada hadis yang keempat ini, ya. Kandungan yang ketiga larangan agar jangan sampai terjadi aborsi. Sedangkan yang keempat, kandungan daripada hadis ini adalah Allah Maha mengetahui. Sesungguhnya Allah mengetahui kondisi manusia sebelum mereka diciptakan. Mati fillah. Allah mengetahui kondisi kita sebelum kita diciptakan. Keimanan, ketaatan, kekufuran, kemaksiatan, kebahagiaan atau kesengsaraan, semuanya atas pengetahuan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak nas yang menyatakan hal ini. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu jiwa yang telah ditiupkan ruh ke dalamnya, melainkan Allah telah menetapkan tempatnya di surga atau di neraka. Jika tidak, maka Allah telah menetapkan apakah ia bahagia atau celaka. Seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah?" Jika Rasulullah menjawab tidak, tetapi beramallah, karena semua dimudahkan menurut ketentuan masing-masing. Orang yang ditentukan bahagia akan dimudahkan pada amal-amal orang yang berbahagia. Sedangkan orang yang ditetapkan sengsara atau dimudahkan pada amal-amal orang-orang sengsara. Lalu beliau membaca ayat ini. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik. Al-Lail ayat 5-6. Dengan demikian, ahwati fillah, maka pengetahuan Allah dalam masalah ini tidak berarti meniadakan ikhtiar atau usaha seorang hamba. Karena Allah telah memerintahkan hambanya untuk beriman dan mentaati perintah, juga melarang manusia dari kekufuran dan kemaksiatan. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba harus berusaha untuk mencapai apa yang ia inginkan. Jika tidak, maka perintah dan larangan Allah tersebut sia-sia belaka. Jika tidak, maka perintah dan larangan Allah tersebut sia-sia belaka. Dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, demi jiwa dan penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Maka sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Di dalam Al-Quran surah Asy-Syam ayat 7-10. Ahwati fillah, kandungan yang kelima dari hadis keempat ini adalah menggunakan takdir sebagai argumen. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk meyakini dan mementaatinya, juga melarang kita dari kekufuran dan kemaksiatan. Itulah yang telah dibebankan kepada kita. Adapun apa yang telah digariskan untuk kita, sama sekali kita tidak mengetahuinya. Karena orang-orang yang kufur dan berbuat kesesatan tidak menggunakan takdir sebagai argumen kekafiran dan kefasikan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, beramallah kalian semua, karena Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan mengetahui amal perbuatanmu. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. Kajian kita sebelumnya ya sudah dibahas. Faqul i'mal fasayarahu amalakum. Adapun jika ketetapan qada tersebut benar-benar telah terjadi, maka diperbolehkan menggunakan takdir sebagai argumen. Karena hal ini dapat meringankan beban orang-orang mukmin, bahwa apapun hasil yang diterima, itulah ketetapan Allah atau takdir Allah. Ahwati fillah, perlu diingat, apapun bentuk ketetapan tersebut, itulah yang terbaik bagi seorang mukmin, baik yang berbentuk kesenangan maupun yang berbentuk kesengsaraan.
karena semuanya sudah Allah tetapkan. Sedangkan yang keenam, kandungan daripada hadis yang keempat ini adalah yang menjadi penentu adalah bagian akhir dari amal perbuatan. Penentu dari kehidupan kita ini adalah akhir daripada amal perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya segala perbuatan ditentukan bagian akhirnya. Hadis Sahih Bukhari. Artinya, barang siapa yang telah ditetapkan Allah beriman di hari hayatnya, meskipun sebelumnya dia kufur dan selalu melakukan maksiat, menjelang kematiannya ia akan beriman, ia meninggal dalam keadaan iman dan dimasukkan ke dalam surga. Demikian pula orang yang telah ditentukan kafir ataupun fasik di akhir hayatnya, meskipun sebelumnya ia beriman, menjelang kematiannya ia akan melakukan kekufuran, ia meninggal dalam keadaan kufur dan dimasukkan ke dalam api neraka. Naudzubillah. Ahwati fillah, mari kita terus berdoa, semoga kita Allah masukkan ke dalam jannahnya. Semoga amalan-amalan kita selalu terus menuju akhirat, menuju hari akhir yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ahwati fillah, jangan sekali-kali kita tertipu dengan sikap dan perilaku manusia yang bersifat lahiriah, karena yang paling menentukan adalah akhir hayatnya. Jangan pula kita putus asa dengan sikap dan perilaku seseorang, karena yang paling menentukan adalah akhir hayatnya. Oleh karena itu, ahwati fillah, mari kita sama-sama berdoa, semoga Allah memberikan kepada kita keteguhan hati dalam kebenaran dan kebaikan, serta memberikan kepada kita husnul khotimah, akhir hayat yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Ahwati fillah, kandungan daripada hadis ini, hadis yang keempat ini, yang ketujuh adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hati seluruh manusia berada di antara dua jari Allah, seolah-olah hanya satu hati. Allah berbuat sekehendaknya. Lalu beliau berdoa, wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatanmu. Sedangkan kandungan hadis keempat ini yang kedelapan adalah Ibnu Hadar Al-Haytami berkata, sesungguhnya akhir yang buruk diakibatkan oleh bibit keburukan yang terdalam dalam jiwa manusia yang tidak diketahui orang lain. Kadang-kadang kita melihat seseorang melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka, namun di dalam jiwanya terpendam bibit kebaikan. Maka menjelang ajalnya bibit kebaikan tersebut tumbuh dan mengalahkan kejahatannya, sehingga ia mati dalam keadaan husnul khotimah. Abdul Aziz bin Daud berkata, aku pernah hadir pada seorang yang sedang ditalkin, dibimbing untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akan tetapi ia tidak mau. Lalu aku bertanya tentang orang ini. Ternyata ia seorang peminum khamar. Pada kesempatan lain ia berkata, berhati-hatilah dengan dosa, karena dosa menjerumuskan manusia ke dalam su'ul khatimah atau akhir hayat yang buruk. Sedangkan kandungan hadis yang keempat, keempat kandungan adalah tahapan perbuahan janin yang dijelaskan dalam hadis ini belum terdeteksi oleh ilmu kedokteran kecuali masa-masa akhir. Hal ini bukti kemukjizatan Al-Quran dan As-Sunnah yang sangat nyata. Baik, ahwati fillah, banyak sekali kandungan atau ibroh yang dapat kita ambil daripada hadis yang keempat ini. Mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran, menjadikan kita lebih memahami bahwa tahapan penciptaan manusia dan amalan terakhirnya. Mudah-mudahan kita semakin memahami bagaimana penciptaan diri kita ini, karena memang perkara yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu rezeki, ajal, amal, dan sengsara atau bahagia seseorang, itu hanyalah Allah yang tahu. Hanya Allah lah yang mengetahui segalanya. Baik, mudah-mudahan hadis yang keempat ini membuat kita semakin merasakan bahwa diri kita ini hanyalah
seorang hamba yang diciptakan untuk taat kepada Allah, untuk terus melakukan perintah-perintah Allah dan mengejar kehidupan yang abadi, yaitu akhirat kelak. Dan kita dijauhkan daripada ubud dunia yang sifatnya hanyalah sementara, tidak ada kekalnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.